Kesukaan Bunda itu lele goreng ya, lele rebus juga suka. Ini hanya 2 yang digoreng, ini lele rencana mau direbus, dimasak pindang sama belut. Ini tadi belutnya beli 1 ya, harganya 12.000 karena yang suka belut itu saya sama anak-anak. Bakso itu nggak suka. Bakso itu sukanya tuh ya ikan laut, tahu tempe, seperti itu. Ini ada yang bertanya, Bunda, selama ini orang itu kalau berdoa, ya Allah jauhkanlah aku dari COVID, itu malah kena. Itu gimana Bunda? Terus orang berdoa, ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak dan berkah, uangnya malah hilang. Yang namanya doa itu kan permohonan. Ya terserah Allah mau dikabulkan sekarang atau ditunda. Jadi Allah itu mau mengabulkan doa itu ya dilihat dulu. Oh, orang ini sholatnya rutin, baca Qur'annya rutin, lillahi ta'ala, akhlaknya sama orang tua baik, sama tetangga tidak pernah marah misalnya. Dengan suami atau istri atau anak tidak gampang jengkel, gak gampang suudon. Itu semua dinilai sama Allah Ta'ala. Jadi orang itu kalau gampang marah, gampang tersinggung, suudon, terus baca Qur'annya tidak lillahi ta'ala, walaupun istiqomah baca Quran, tapi karena untuk duniawi, makanya tidak dianggap amal soleh. Sebetulnya amal soleh itu adalah modal untuk dikabulkannya doa. Kalau orang itu melakukan akhlak yang kurang baik di mata Allah, ya doa itu akan ditunda terus, ditunda terus, sampai orang itu betul-betul mohon ampun pada Allah, mengakui kesalahannya, nah baru nanti doa itu dikabulkan. Dalam surat Ghafir ayat 60 memang berdoalah padaku pasti aku kabulkan, itu yang dimaksud di akhirat. Adapun di dunia adalah bonus. Jadi ya nggak semua orang dapat bonus. Ini ada pertanyaan, Bunda, yang benar itu doa bagaimana supaya dikabulkan? Kalau saya ya selama ini berdoa, misalnya dulu itu masih ada COVID itu saya berdoa seperti ini, ya Allah jauhkanlah aku dari COVID. Saya doa seperti itu, tapi saya tidak punya keyakinan kalau doa saya itu dikabulkan. Ya pokoknya pasrah saja sama Allah, dikabulkan atau enggak ya terserah. Saya berdoa niatnya itu niat mengamalkan firman Allah dalam surat Ghafir. Saya berdoa niat patuh perintah Allah. Allah itu perintah, saya disuruh berdoa ya berdoa. Nanti doa itu dikabulkan atau enggak ya itu bukan urusan saya, makanya saya enggak jadi pikiran dikabulkan atau enggak. Pokoknya saya niat berdoa ini niat patuh perintah Allah, niat mengamalkan firman Allah. Nah seperti itu, maka yang terjadi ya alhamdulillah malah dijauhkan dari COVID, Bunda dan anak-anak diberikan kesehatan. Jadi orang yang punya keyakinan nanti doanya dikabulkan ya malah kena COVID. Ini ada orang berdoa, ya Allah berikanlah aku istri yang solehah, ujiannya ya istrinya selingkuh. Jadi ujiannya seperti itu. Jadi harus tahu, harus paham efek dari doa yang dibaca. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang banyak dan berkah, meskipun bibirnya tidak mengatakan uang, tapi di pikirannya akan mendapatkan uang banyak, ya malah uangnya tuh hilang. Jadi kalau berdoa niatkan patuh perintah Allah, niatkan mengamalkan firman Allah. Jangan punya pikiran nanti saya kalau berdoa sehat diberikan kesehatan. Terserah Allah mau sehat atau enggak. Biasanya orang-orang yang menjaga akhlak ya diberikan rahmat yang berupa diberikan kesehatan. Seperti itu. Ini ada yang bertanya, Bunda, kalau gatal seluruh tubuh itu apa beda dengan gatal-gatal di daerah tertentu? Iya, kalau di seluruh tubuh itu karena ilmu musyrik, kalau di daerah tertentu ini biasanya gatalnya tuh tidak lama, hanya beberapa jam atau sehari ya paling lama, biasanya seperti itu. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan. Kalau dibilang alergi bolehlah ya, tapi itu akhlak beda posisinya. Jadi kalau keinginan itu kuat di kaki, keinginan untuk melakukan aktivitas itu kuat, nanti gatalnya di kaki. Keinginan yang gatal-gatalnya itu misalnya di daerah punggung, berarti orang itu keinginan untuk emosi itu kuat. Jadi kalau orang itu gatalnya di perut, keinginan untuk mau menyelesaikan persoalan rumah tangga itu kuat.
Kalau gatalnya di tangan, keinginan untuk bekerja itu kuat. Jadi hanya keinginan saja, tidak secepatnya dikerjakan. Sangat kuat punya keinginan untuk bekerja, nanti gatalnya tuh ya di tangan. Kalau gatalnya di kaki, keinginan untuk melakukan aktivitas itu kuat. Jadi gatal itu berhubungan dengan keinginan. Ini ada dua sifat yang kalau dilakukan terus-menerus ini bisa merusak pankreas. Jadi orang diabetes itu punya dua sifat ini. Satu, kalau punya pendapat, punya masukan, punya nasihat itu harus diterima. Kalau tidak diterima, marah. Kalau menyuruh itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, marah. Nah, dua sifat ini orang diabetes punya. Jadi kalau dua sifat ini dilakukan, meskipun orang itu nggak punya diabetes, kalau terus-menerus dilakukan, nanti lama-lama ya insya Allah merusak pankreas. Jadi semua orang diabetes itu punya sifat dua ini, tolong dihindari ya. Kalau diabetes itu dibilang keturunan, ya enggak ya. Yang menurun itu sifatnya. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.